Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita lihat berita yang menarik, politik tapi psikologis ya. Maksudnya adalah para politisi pun punya hati, punya perasaan. Dan ketika mereka merasa tidak dihargai, ya pasti muncul dong ke permukaan. Apa itu perasaan-perasaannya? Nah, inilah dia berita tentang curhat Amin Rais, Pak Prabowo 3 bulan saya hubungi tak pernah angkat. Wah, kenapa ya Pak Prabowo tidak angkat? Ya, biasanya mungkin sebagai Menhan dia sangat sibuk. Kedua, memang ada agenda yang sangat penting. Dan ketiga, mungkin Prabowo sedang fokus ke 2024 dan lebih melihat ada pihak atau sosok lain yang lebih, ya apapun itu, dibandingkan yang menghubungi. Dalam hal ini adalah Bapak Amin Rais. Biasanya begitu kalau di dalam teori-teori psikologi tentang mengapa orang ogah bertemu dengan kita. Ya, misalnya kita lihat mereka adalah orang yang cuek saat dihubungi, ya tidak mau lagi bertemu, membalas juga sekenaknya, kemudian boleh jadi akan kaku kalaupun bertemu, dan selalu menghindar saat diajak bertemu. Dan ini bisa kita asumsikan itu sepertinya yang terjadi pada diri Pak Prabowo, sehingga enggan untuk bertemu dengan Pak Amin Rais dan dengan segala alasan yang diberikan. Tetapi apakah teori itu betul-betul terjadi pada Pak Prabowo? Ya tentu saja tidak ada yang bisa memastikan. Itu hanya teori umum, ya, teori umum. Ya, kita langsung ke beritanya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais membeberkan terkait pesannya yang tidak direspon Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Amin menyebutkan telah 3 bulan menghubungi Prabowo namun tidak diangkat. Jadi Pak Prabowo itu 3 bulan saya hubungi tidak pernah diangkat, ujar Amin Rais kepada wartawan di Asrama Haji Jakarta Timur Rabu 15 Februari 2023. Kemudian pas ditanya bilang sedang ke luar negeri, sedang ke Kamboja, sedang ke Belanda, baru pulang 2 hari, sudah pergi ke Australia, ya sudah gitu sambungnya. Please, I want to see Prabowo for 10 minutes only. Jadi melihat kemarin apa, konser kan juga bisa bahkan 2 jam lebih. Tapi untuk ketemu sahabatnya, karibnya itu ya sudahlah, ujarnya. Jadi mengapa Amin Rais menghubungi Prabowo? Faktor pertama adalah Amin Rais merasa bahwa Prabowo itu adalah sahabat karib. Dan karena itu walaupun 3 bulan berturut-turut coba menghubungi Prabowo dan Prabowo tidak berkenan, Amin Rais tetap menghubunginya. Berarti ada sebuah hati besar, jiwa besar yang dimiliki oleh Amin Rais, dan tentu saja dia menghubungi Prabowo itu bukan alasan pribadi atau sekedar kepentingan tertentu, ya, tetapi memang karena Amin Rais melihat Prabowo itu sahabat. Lebih dari itu, DPP Partai Umat itu mengusulkan 3 nama bakal calon presiden, ya, mulai dari Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Gatot Nurmantio. Nah, sayang sekali Prabowo tidak merespon apa yang menjadi ajakan dari Bapak Amin Rais. Hingga dalam konteks ini peluang secara politik yang bisa direngkuh oleh Prabowo dan Gerindra dari Partai Umat menjadi tidak ada sama sekali. Karena memang Prabowo memilih untuk tidak bertemu Amin Rais dan hadir di dalam Rakernas pertama Partai Umat itu. Apakah itu merugikan Prabowo? Ya secara komunikasi politik jelas, ya. Terlebih kalau kita bandingkan dengan agresivitas ya Surya Paloh yang merangkul semua pihak, bahkan yang digadang-gadang akan potensial menjadi lawan politik itu didatangi oleh seorang Surya Paloh. Tetapi apakah Prabowo tanpa pertimbangan? Ya, kita asumsikan pasti ada pertimbangan lain, di mana Prabowo kita tahu dia akan siap maju sebagai calon presiden.
Dalam konteks seperti itu, Prabowo juga sering mendapat dukungan langsung ataupun tidak langsung dari Presiden Jokowi. Jadi boleh jadi Prabowo lebih nyaman atau lebih yakin dengan apa yang diberikan oleh Jokowi dibanding menghadiri seorang Amin Rais dengan partainya yang baru dan belum memiliki stabilitas ya dalam konteks politik secara power maupun pengaruh. Justru mungkin Prabowo melihat kalau dia datang ke partai umat yang akan dikenal justru partai umatnya, bukan Prabowo-nya. Nah, mungkin itu kalkulasi yang ada di dalam ya pikiran ataupun masukan-masukan yang beredar di dalam tubuh partai Gerindra itu sendiri. Namun lebih pasti mungkin nanti akan ada berita yang mengklarifikasi tentang mengapa Prabowo demikian. Ya, entah melalui jubirnya, melalui orang-orang di Gerindra atau apapun juga. Tetapi kalau memang Pak Prabowo menganggap apa yang disampaikan Pak Amin Rais di media ini tidak penting, tentu saja dia tidak akan memberikan keterangan apapun juga. Nah, sahabat kalian, dalam konteks hubungan sebagai seseorang manusia, beda pendapat itu adalah hal yang biasa. Bahkan ya ketika kita pernah bersahabat kemudian berbeda opini, yaitu seharusnya tidak membuat kita berhenti di dalam silaturahmi. Dalam konteks ini, Pak Amin Rais sudah mengajak Pak Prabowo, terlebih sebenarnya Partai Umat melihat ada potensi dan kelebihan pada sisi Prabowo. Tetapi Partai Umat juga tidak bisa serta-merta memandang negatif Pak Prabowo. Barangkali memang ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh Pak Prabowo kepada Amin Rais dan seterusnya. Dan sikap saling berprasangka baik, berpikir positif baik antar tokoh bangsa ini jauh lebih penting dibanding kehebohan berita yang pada akhirnya membuat kita sama-sama tidak menjadi lebih baik dalam hal interaksi satu sama lain. Kalau kelas tokoh bangsa saja ya tidak mampu untuk saling menghargai, bagaimana mereka berharap rakyat akan menjadi kuat dengan bersatu, saling menghargai dan seterusnya. Ketika keteladanan tentang hal itu justru sangat kering dari mereka yang disebut sebagai pemimpin ya, sebagai tokoh bangsa. Kita berharap ya Pak Prabowo jelaskanlah ke Pak Amin Rais kenapa tidak bisa datang, dan Pak Amin Rais tidak perlu menduga-duga hal yang tidak perlu. Tapi ini nasihat umum ya, bukan berarti kita menggurui Pak Prabowo dan Pak Amin Rais, tapi demi sebuah ya fakta-fakta sejarah politik di Indonesia, hal-hal seperti ini kalau disikapi secara positif dan diorientasikan untuk membangun kesadaran masyarakat, saya kira ini adalah